Peringatan, drama ini sangat brutal dan penuh adegan 17 tahun ke atas, tapi tidak akan diperlihatkan pada video ini. Adegan dibuka dengan memperlihatkan mayat Ali yang sudah rusak selama beberapa detik. Kedatangan para tamu VIP sudah sering disebutkan sejauh ini. Dan dengan adanya Juno yang masih berkeliaran, frontman jelas mulai panik. Ketika para pemain kembali ke ruang mereka, kita melihat Minyo sedang santai menunggu mereka. Ternyata ketika dia gagal mendapatkan partner pada babak sebelumnya, dia tidak dibunuh dan malah mendapatkan tiket gratis untuk melaju ke babak berikutnya. Dia dianggap sebagai mata rantai terlemah, dan dalam Squid Game, mata rantai terlemah tidak boleh menjadi orang buangan. Doksu pun kaget. Diam-diam dia merasa terancam. Frontman ternyata adalah orang yang sangat teliti. Dia menemukan bahwa posisi kabel teleponnya berubah. Karena itulah dia tahu bahwa penyusup sudah berada di dalam kamarnya. Mengacungkan pistolnya, dia berusaha mengancam Juno yang masih bersembunyi. Dia mengungkapkan pengetahuannya tentang polisi Korea. Di sini kita akan berpikir, mungkinkah frontman ini adalah abang Juno yang hilang? Mungkinkah mantan pemenang akan menjadi frontman baru? Telepon berdering mengabarkan bahwa staf Squid Game menemukan mayat yang terdampar. Kemudian ditemukan bahwa mayat yang terdampar adalah staf 29 yang asli, yang dibuang Juno ke laut bersama dengan kartu identitas kepolisiannya. Frontman memperhatikan kartu itu lama sekali. Para pemain yang tersisa merasa sedih, karena secara tidak langsung mereka harus membunuh partner sendiri, terutama pemain nomor 69. Ternyata partnernya yang terbunuh adalah istrinya. Sangu menguliai pemain 69 sambil berbicara keras-keras kepada semuanya yang ada di dalam ruangan. Bisa dilihat bahwa dia mencari pembenaran atas tindakannya sendiri yang pada dasarnya sudah membunuh Ali. Semua VIP tiba dengan mengenakan topeng hewan yang sangat mewah. Tampaknya mereka semua berbahasa Inggris. Frontman menyapa juga dalam bahasa Inggris dan menyesalkan bahwa tuan rumah tidak dapat hadir secara pribadi karena beberapa urusan yang mendesak. Mereka semua hadir untuk menonton pertandingan berikutnya secara langsung dan bahkan sudah membuat taruhan. Salah satu dari VIP ternyata bertaruh pada pemain 69 yang seperti mereka lihat pada layar akan menggantung diri karena stres setelah istrinya meninggal. Sementara itu, Juno melumpuhkan seorang pelayan dan mencuri pakaiannya agar bisa lebih dekat dengan para VIP. Ketika para pemain bangun keesokan harinya, mereka menemukan pemain 69 mati tergantung di tempat tidurnya. Tiba-tiba terdengar suara penyiar yang dengan riang memberitahu bahwa dia telah dieliminasi. Dan kemudian celengan uang isinya bertambah lagi. Semakin banyak pemain yang mati, makin banyak pula hadiah uang bagi pemenangnya. Game kelima akan segera dimulai. Setiap orang jauh lebih melankolis saat mereka menaiki tangga warna-warni. Frontman memperkenalkan permainan kepada para VIP yang sedang bersantai dengan tumpuan kaki manusia. Setiap pemain diperintahkan untuk memilih manekin dan mengambil rompi yang sesuai, bernomor 1 sampai 16. Pemain resah karena tidak tahu apa fungsi angka ini. Penyiar kemudian menjelaskan bahwa angka menentukan urutan di mana mereka akan bermain. Giun berpikir lama sekali hingga hanya tersisa nomor 1 dan 16, dua angka paling berbahaya menurutnya. Pemain 96 dengan sopan meminta menjadi nomor 1. Katanya, seumur hidup orang lain selalu membuat keputusan untuknya. Dan sekarang ini dia ingin bisa membuat keputusan atas hidupnya. Game kelima berlangsung di atas sebuah jembatan raksasa. Pemain harus menyeberangi jembatan ini dengan selamat. Masalahnya, mereka harus meloncat pada panel-panel kaca yang terbuat dari kaca tempered atau kaca biasa.
Tempered glass atau kaca temper bisa menahan berat 2 orang sekaligus dalam satu panel. Sedangkan kaca biasa akan pecah dan pemain akan langsung jatuh ke bawah, mati. Jadi jangan sampai salah pilih. Nomor rompi menentukan urutan pemain yang akan menyeberangi jembatan. Batas waktunya 16 menit sesuai dengan jumlah pemain. Setiap orang harus menyeberang. Pemain nomor 96 melangkah sekali sebelum jatuh ke bawah jurang. Jelas sekali, setiap pemain gagal akan lebih mudah bagi pemain berikutnya untuk melangkah. Sementara itu, di area VIP, salah satu tamu yang bejat menatap Juno yang menyamar, menyuruhnya duduk di sampingnya untuk mengisi minuman, lalu melepas topengnya. Ini adalah masalah besar, karena frontman telah melihat ID polisi Juno dan pasti akan mengenalinya. Juno berada pada situasi yang pelik. Akhirnya, para pemain di belakang garis mulai cemas tentang batas waktu dan mulai mendorong para pemain di depan melalui kaca. Gyun berada di urutan terakhir, tapi dia terlalu panik dan tidak dapat mengingat panel mana yang harus dia lewati. Untunglah Sebyok membantu. Setelah para pemain sebelumnya gagal, Doksu kini berada di urutan terdepan dengan hanya beberapa panel kaca tersisa. Dia menolak untuk maju, kecuali ada orang yang mau mendahuluinya. Mereka semua panik, sementara waktu hanya tersisa 6 menit. Sementara itu, Juno yang masih didesak untuk melepas topeng membujuk VIP itu untuk membawanya ke suatu tempat di mana mereka bisa berduaan, karena aturan Squid Game melarang staf untuk membuka topeng. VIP membuka bajunya dan berjanji untuk mengubah hidup Juno jika dia bisa memuaskannya dalam waktu 5 menit. Adegan ini menjijikan sekali, tapi Juno menodong VIP dengan pistol, memberinya waktu selama 5 menit untuk bercerita tentang Squid Game. Dia merekam semuanya dengan HP. Di jembatan, Minyo menghadapi Doksu dan sudah kehabisan kesabaran. Dia setuju untuk mendahului Doksu, tapi ketika dia menginjak panel yang sama di mana Doksu berada, dia merangkul pinggang Doksu dan menolak untuk melepaskannya. Seperti yang dia bilang saat mereka bercinta di toilet, dia akan membunuh Doksu jika Doksu mengkhianatinya. Dan Doksu sudah mengkhianatinya. Dia lalu menarik Doksu jatuh ke panel berikutnya dan mereka berdua jatuh ke bawah, mati. Tinggal 4 orang. Sangu, Sebyok, Gyun, dan seorang pemain terdepan yang ternyata dulunya adalah pembuat kaca. Dia bisa membedakan kaca temper dengan kaca biasa melalui pencahayaan yang tepat. Para VIP kecewa melihat hal ini, membuat frontman mematikan lampu agar tidak ada cahaya yang masuk. Pembuat kaca bilang dia bisa juga menganalisa dari suara. Dia melemparkan 1 butir kelereng yang dimiliki Gyun, tapi 1 butir kelereng tidak cukup untuk 2 panel kaca. Karena dia terlalu lama berpikir, Sangu mendorongnya melalui panel terakhir hingga dia mati. 3 pemain utama berhasil menyeberangi jembatan. Beberapa detik kemudian, semua panel yang tersisa di belakang mereka meledak. Serpian kaca mengenai tubuh ketiga pemain ini. Dari reaksinya, kemungkinan Sebyok terluka parah. Sementara itu, setelah mendapatkan bukti berupa rekaman dari VIP, Juno melarikan diri dengan mencuri salah satu tabung oksigen. Frontman dan beberapa staf mengejarnya dengan speedboat.